pagi kepada Pak Hakim Penilai dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan keadilan semu mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Saya Ivan Dwi Anugrah sebagai penasihat hukum 3. Saya Muhammad Prabowo Rizky sebagai jaksa penuntut umum 1. Saya Niken Kalmalika sebagai jaksa penuntut umum 2. Saya Muhammad Bali Nurdona Tama sebagai jaksa penuntut umum 3. Saya Cikarananda sebagai hakim anggota 2. Saya Rizal Muhammad sebagai hakim 2. Saya Renanda Triana sebagai hakim anggota 1. Saya Gabriela Wisisihan sebagai penasihat hukum 1. Saya Florendika sebagai penasihat hukum 2. Saya Ibnu Divan sebagai terdakwa. Saya Macara Rifai Malasi sebagai calon malai ahli antropologi. Saya Revenir Salifan Itra sebagai Salah Rambe ahli pidana. Saya Rita Diziska sebagai ahli psikologi. Saya Anissa Sandra Gunawan sebagai Sandra Gunawan ahli forensik. Saya Laksana Syara Lydia sebagai saksi Sri Setianingsi. Saya Fatimah Desani Amalia sebagai saksi dari Surasution. Saya Abidjaman Kurnia sebagai saksi Rozali Cahyadi. Saya Nataludi Winsani sebagai saksi Aisyah Kartika Sari. Saya Muhammad Yusuf Rasidi sebagai panitera menanti. Selamat menyaksikan. Tata tertib sidang nomor register perkara 118-B/2012-PN JKT TIM. 1. Pada saat majelis hakim masuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk melihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus minta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang beri peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim akan masuk ke ruang persidangan. Hadirin diharap berdiri. Semuanya, sidang akan dimulai. Majelis hakim diperintahkan bagi pengunjung persidangan untuk menghormati persidangan serta mentaati tata tertib persidangan. Majelis hakim juga perintahkan kepada para pengunjung persidangan untuk menonaktifkan alat komunikasi serta alat elektronik lainnya selama jalannya persidangan. Dan bagi rekan-rekan media yang ingin mengambil gambar, merekam atau meliput selama persidangan, di sini majelis hakim silakan, namun jangan mengetar tampilannya. Silakan dipahami semuanya.
Panitera siap? Siapa yang mulai? Penuntut umum siap? Siap yang mulia. Rekan Anda siap ya? Siap yang mulia. Penasihat hukum siap? Kami siap yang mulia. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 118-2012-PMJKT.TM atas nama terdakwa Suyati binti Qadirun dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, penuntut silakan menghadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. Tugas dalam menghadirkan terdakwa Suyati binti Qadirun ke dalam ruang persidangan. Terdakwa hadir yang mulia. Baik, tugas sekarang balik tempat. Saudara silakan duduk. Baik, saudara sehat? Siap untuk persidangan ini ya? Baik, sini Mas Hakim akan periksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan saudara jawab dengan jelas dan benar. Baik. Nama lengkap saudara? Suyati binti Qadirun. Tempat tanggal lahir? Tanggal 28 Oktober 1975. Baik, dan sebagai nomor bangsa Indonesia betul ya? Alamat saudara? Jalan Renang 1, RT 09, RW 01, Balai Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Alamat saudara? Selamat. Pekerjaan? Di rumah kandung. Baik. Di sini menurut data pemeriksaan, saudara telah didakwa dengan pidana penjara maksimal lebih dari 15 tahun. Menurut pasal 56 KUHP, saudara di sini wajib didampingi oleh penasihat hukum. Benar ya penasihat hukum saudara? Betul, Pak. Baik, penasihat hukum sekarang maju ke depan untuk memberikan advokat serta surat kuasa khususnya. Silakan untuk dan terdakwa sekarang maju ke depan untuk memeriksa. Silakan. Ini surat kuasa khusus dari saudara Syarni pada Gabriela Ivan dan ya, saudara Ivan ya? Iya. Baik, untuk memeriksa. Baik, silakan dibuka. Silakan. Baik, sesuai dengan agenda kita hari ini, yaitu pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum ya. Saudara terdakwa dan penasihat hukum sudah berdepan dengan surat dakwaan serta tulang bekas kelima perkaranya. Baik, meskipun saudara di sini Mas Hakim tetap harus perintahkan kepada saudara terdakwa dan penasihat hukum untuk memperhatikan saudara penuntut umum dalam pembacaan surat dakwaannya. Dipahami? Baik, penuntut umum silakan bacakan. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Surat dakwaan nomor PDM dan seterusnya, identitas terdakwa dengan dibacakan, penahanan dan seterusnya. Dakwaan primer bahwa yang terdakwa Suyati binti Qadirun pada tanggal 14 November 2011 sekitar pukul 14.30 Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2011 bertempat di Jalan Renang 1 di Kelurahan Balai Kambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur bertempat atau setidaknya di suatu wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 84 ayat 1 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekerasan dalam hidup rumah tangga dan cara kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban yaitu Ismail bin Syafruddin dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa setelah berbicara dengan korban terbangun dari tidurnya mendapati korban berdiri di sebelahnya. Kemudian terdakwa menemukan hasil perkawinannya yang selalu bermasalah. Lalu terdakwa melihat sebilah pisau di dapur dan mengambil pakai diletakkan kembali oleh terdakwa. Bahwa kemudian saksi Ageng yang sedang menuju dapur melihat terdakwa dalam keadaan segida asu lalu menghakiminya dan menanyakan keadaan dari terdakwa. Bahwa setelah terjadi dialog antara terdakwa dan saksi Ageng, terdakwa langsung pergi dari dapur dan membawa pisau menuju kamar yang diikuti oleh saksi Ageng. Kemudian terdakwa langsung memasukkan pisau ke leher bagian samping kiri korban yang sedang tertidur. Ketika korban kesakitan lalu mencabut pisau dari lehernya dan kemudian berdiri memegangi mukanya hingga korban terluyur ke depan dan terjatuh dan meninggal dunia. Bahwa kemudian saksi Roger yang masuk yang saksi Ageng berada ke dalam rumah dan sama sengaja melihat ke dalam kamar di mana terdakwa memasukkan pisau ke leher bagian samping kiri korban. Bahwa setelah itu terdakwa melarikan diri ke kantor polisi terdekat karena memasukkan pisau ke leher bagian kiri korban Ismail. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pisau meter itu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdapat luka tusuk terbuka dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 4 cm pada leher bagian kiri korban. Yang memakan pembuluh darah dari kaki sebenarnya dan karena juga garis internal pada leher dengan kaki luka rata dan menyebabkan shock tipe polemik yang mengakibatkan pendarahan dan kematian. Sebelum terdakwa diatur dengan ancaman pidana dalam pasal 44 ayat 3 junto pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Subsidi bahwa ia terdakwa Suyati binti Qadirun pada tanggal 14 November 2011 setelah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu Ismail bin Syafruddin yang dilakukan dengan cara yang dapat dibacakan. Perbuatan terdakwa diatur dengan ancaman pidana dalam pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Lebih subsidi bahwa ia terdakwa Suyati binti Qadirun pada tanggal 14 November 2011 telah dengan sengaja melakukan kekerasan dengan cara kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban yaitu Ismail bin Syafruddin yang dilakukan dengan cara yang dapat dibacakan. Perbuatan terdakwa diatur dengan ancaman pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Permohonan kami untuk umum. Baik, terdakwa mengerti apa yang dilakukan oleh penuntut umum. Saudara memiliki keberatan? Ada Pak, dosen selamat penasihat hukum
siap ya? Karena kami telah menerima surat berkas terima perkara, maka kami sudah siap dengan nota keberatan kami. Baik, penuntut umum silakan disimak, silakan bacakan. Terima kasih, Mulia. Nota keberatan sama terdakwa siap dikoordinir. Majelis Hakim Mulia untuk menghormati sidang pemeriksaan. Ada keberatan kami terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut. Surat dakwaan obstrum liberum. Berdasarkan pasal 143 ayat 2 BPKUH, dalam surat dakwaannya penuntut umum harus mengeluarkan secara cermat, jelas dan lengkap. 1. Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan. 2. Cara tindak pidana yang dilakukan. 3. Keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana. Namun dalam surat dakwaan ini kami menemukan ketidaklengkapan dan ketidakjelasan yang sangat merugikan terdakwa detik nasihat hukum antara lain. 1. Penuntut umum tidak konsisten dan penggunaan frasa korban Ismail. Karena penuntut umum mengganti frasa korban Ismail dengan frasa korban atau frasa Ismail. Selain itu penuntut umum juga melakukan kesalahan dalam menuliskan nama terdakwa dengan menuliskan terdakwa Ismail dalam jangkauan dan subsidi. Kesalahan yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta ambiguitas. Dengan demikian penuntut umum telah tidak jelas dan menguraikan fakta dalam surat dakwaan. 2. Penuntut umum tidak menguraikan fakta penyebab kematian secara lengkap yang tercantum dalam visum et repertum terhadap Almarhum Ismail dalam nomor 178/2022 dan seterusnya tanggal 20 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Esanda Gunawan SPF, selaku dokter ahli kedokteran forensik dan medikologi. Dalam surat dakwaan tersebut penuntut umum menguraikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kematian Almarhum Ismail terjadi akibat terpotongnya pembuluh darah arteri kalamis internal dan vena jugular central di bagian leher dan menyebabkan shock hipovolemik yang mengakibatkan perdarahan. Namun visum et repertum tersebut kebenaran menguraikan bahwa penyebab kematian adalah shock hipovolemik yang disebabkan kalau luka terbuka pada arteri kalamis internis dan vena jugular internal sehingga terjadi perdarahan yang bebas. Setelah laporan fakta ini dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai apa yang sebenarnya menyebabkan kematian dari Almarhum Ismail. Dengan demikian penuntut umum telah tidak lengkap dalam menjelaskan fakta-fakta yang terdapat pada surat dakwaan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum kami menghormati sidang akan menggunakan. Kami mohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan setelah dengan nomor putusan 1. Menerima dan melakukan nota keberatan penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDN dan seterusnya berdasarkan demi hukum atau tidak dapat diterima. 3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Dan 4. Membebankan biaya perkara pada negara. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang saja ada sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hormat kami tim penasihat hukum. Bisa di sini yang mulia. Baik, terhadap nota keberatan dari penasihat hukum, penuntut umum akan mengajukan pendapat. Ada yang mulia, namun kami membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Baik, sini Majelis Hakim memberikan waktu 60 menit dari sekarang ya. Dikarenakan sekarang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kita akan lanjutkan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ya. Baik, dengan ini sidang slot. Sidang lanjutan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Suyati binti Qadirun dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, untuk sudah siap pendapatnya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan penasihat hukum terdakwa, silakan simak ya. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum kami hormati sidang akan menyatakan. Setelah membaca nota keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum, kami penuntut umum mengajukan pendapat sebagai berikut. 1. Mengenai ketidakjelasan penguraian fakta dalam pemeriksaan kata korban. 2. Penasihat hukum berpendapat surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum tidak cermat sebab dalam dakwaan terdapat tidak konsisten yang menggunakan kata korban. Kami penuntut umum mengakui adanya tidak konsisten yang menggunakan kata tersebut. Namun sesungguhnya penuntut umum tidak bermaksud untuk menimbulkan penafsiran yang berbeda sebab yang dimaksud oleh penuntut umum sejatinya adalah korban Ismail. Tidak konsistenan tulisan tersebut merupakan kesalahan teknis yang sesungguhnya tidak memiliki substansi dari surat dakwaan. 2. Mengenai ketidaksesuaian fakta dengan berita acara pemeriksaan. 2. Penasihat hukum berpendapat penuntut umum tidak lengkap dalam menyusun surat dakwaan dengan tidak diuraikan setidaknya secara lengkap terutama pada bagian pemasukan yang menyebabkan kematian terhadap korban. Kami tidak sependapat dengan alasan tersebut karena sangat tidak berdasar. Karena surat dakwaan lain disusun oleh berita acara pemeriksaan terutama fakta-fakta dalam visum et repertum terhadap korban. Sehingga surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak lengkap, maka keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum tidaklah tepat. Oleh karena itu kami penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan nota keberatan tim penasihat hukum tidak dapat diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDN seterusnya kalau memenuhi syarat formil dan material. 3. Menyatakan menerima surat dakwaan jaksa penuntut umum yang register perkara dan seterusnya. 4. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Demikian dapat kami atas nota keberatan penasihat hukum kami bacakan. Hormat kami penuntut umum. Baik, setelah mendengar surat dakwaan, nota keberatan dan pendapat atas nota keberatan dari penuntut umum, telah sampailah waktu Majelis Hakim untuk memutuskan apakah nota keberatan dari penasihat hukum diterima atau ditolak. Namun Majelis Hakim membutuhkan waktu 7 hari dari sekarang. Wanita 7 hari kita langsung tanggal berapa? Sampai 2012 sampai nanti. Hukum bisa ya? Bisa yang mulia. Hukum bisa ya? Bisa yang mulia. Baik, kita akan lanjutkan pukul 14.00 ya. Baik, dengan ini sidang ditunda pada selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 6 Februari 2012 dengan ada sidang pembacaan saksila oleh Majelis Hakim. Dengan ini sidang tutup. Sidang lanjutan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan memeriksa perkara
118/B/2012/PF.JKT.TM atas nama terdakwa Suyatmi binti Khodirun dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara sehat? Siap ikuti persidangan ya? Baik, sesuai dengan agenda kita hari ini yaitu pembacaan keterangan oleh Majelis Hakim ya. Kepada penuntut umum sudah terdakwa dan penasihat hukum silakan simak. Putusan soal dengan nomor kisah perkara 118 dan seterusnya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selas sebagai berikut dalam perkara. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan penahanan dan seterusnya. Setelah mendengar surat dakwaan, nota keberatan serta pendapat atas nota keberatan. Menimbang bahwa terhadap nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut dan akan mempertimbangkan poin jelas terlebih dahulu. Menimbang bahwa dalam putusan jelas yang tidak merupakan kekaguran apa pengertian beda dengan penafsiran yang berarti siapapun yang membacanya akan dapat mengerti dan memahami. Menimbang bahwa berdasarkan jurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 168/1986 yang membuat syarat bahwa sepanjang kesalahan dari surat penyidikan yang tidak membawa materi dalam dakwaan tidak membawa akibat hukum. Menimbang bahwa kesalahan penulisan dalam penuntut umum tidak terdapat pada bagian identitas terdakwa sehingga kesalahan penulisan tidak membawa akibat hukum. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa tentang surat dakwaan yang tidak jelas haruslah ditolak. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan poin tidak lengkap. Menimbang bahwa dalam surat lengkap yang tidak kekurangan cukup dan tergambar secara utuh keseluruhannya sehingga dalam dakwaan tersebut tak tercakup secara keseluruhan penggambaran rangkaian perbuatan didakwakan, perbuatan yang dilanggar, tempat maupun waktu serta cara perbuatan dalam dakwaan tersebut tak dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa pada poin tidak lengkap dalam keberatan penasihat hukum sudah masuk dalam materi pokok perkara yang justru akan dibuktikan kebenarannya di persidangan. Mengadili 1. Menolak nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana atas diri terdakwa. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara terdakwa tetap dilanjutkan. 4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan beban biaya perkara pada putusan akhir. Demikian diputuskan rapat musyawaratan majelis hakim pada tanggal 2 Februari 2012 oleh kami Andisa Muhammad Dito sebagai hakim ketua, tingkat rendah dan saya sebagai hakim sementara yang diucapkan pada sidang terbuka pada tanggal 6 Februari 2012 yang dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum serta penasihat pengganti. Baik, terdakwa terhadap putusan ini, menurut pasal 67 KUHP, saudara memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum dengan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Pengadilan Tinggi Jakarta Timur. Paham ya? Baik, penasihat hukum siap dibantu ya? Siap yang mulia. Baik, setelah dibacakan putusan selah dan ditolak dengan terbata dari penasihat hukum, kita akan lanjutkan ke tahap pemeriksaan ya. Namun majelis hakim akan memeriksa alat dan barang bukti dari penuntut umum terlebih dahulu. Belum siap? Siap yang mulia. Baik, saudara akan menghadirkan laporan hasil dan laporan ahli. Kami akan menghadirkan 2 saksi dan 1 orang ahli. Baik, namun sebelumnya kepada terdakwa silakan duduk samping penasihat hukum ya. Silakan. Silakan dari kamu, hukum. Tugas tolong menghadirkan saksi Ajeng Kartika Sari ke dalam ruang persidangan. Saksi hadir yang mulia. Baik, tugas kami kembali ke tempat. Saudara silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas. Silakan duduk. Saudara siap? Siap untuk persidangan ya? Baik, di sini Mas Hakim akan periksa identitas saudara terlebih dahulu. Saudara silakan jawab dengan jelas dan benar. Nama lengkap. Tempat tanggal lahir. Jakarta, 7 Januari 1993. Baik, jadi kami perempuan bangsa Indonesia betul ya? Alamat saudara? Ada RT 1, RT 09, RT 01, oleh nama Indonesia. Agama? Pekerjaan saudara? Baik. Baik, saudara di sini menurut berita acara pemeriksaan saudara ini merupakan putri dari saudara terdakwa, betul ya? Baik. Baik, saudara mesti saudara ketahui. Di sini menurut pasal 168 KUHP, saudara tidak dapat memberikan keterangan di dalam persidangan karena saudara memiliki hubungan darah dengan saudara terdakwa. Namun menurut pasal 169 KUHP, jika saudara terdakwa penuntut umum telah menyatakan tegas bahwa saudara terdakwa tidak keberatan atas kehadiran saudara untuk memberikan persidangan ini, maka saudara bisa memberikan keterangan di bawah sumpah. Namun majelis hakim naik dulu, benar ya penuntut umum sedia? Terdakwa sedia? Baik, maka dari itu. Keberatan yang mulia. Oke, silakan. Setelah membaca pernyataan berkas terlibat perkara, saksi Ajeng Kartika Sari juga merupakan terdakwa dalam perkara yang sama. Dengan dihadirkannya saksi Ajeng Kartika Sari dalam persidangan hari ini akan melanggar prinsip non-self-incrimination yang dilindungi bahwa pasal 14 ayat 3 huruf D dari ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim untuk menolak kehadiran saksi Ajeng Kartika Sari di dalam persidangan pada hari ini. Ya, silakan penuntut umum. Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 19 tahun 2009
selanjutnya dipindahkan untuk memberikan keterangan. Karena dipidanakan melanggar asas kriminalitas sebagaimana diatur oleh ACCPR, dan keterangan terdakwa di sini tidak akan digunakan sebenarnya karena terdakwa di sini hadir sebagai saksi sebagai terdakwa. Penuntut umum juga telah melakukan screening atau pemeriksaan berkas perkara antara terdakwa dengan saudara saksi sebagaimana diatur oleh pasal 142. Oleh karena itu yang mulia kami mohon untuk menolak perbuatan dari penasihat hukum. Baik, begini penasihat hukum, benar apa yang dikatakan saudara bahwa saudara saksi ini merupakan terdakwa dalam perkara yang sama. Namun setelah majelis hakim mencermati, penuntut umum telah melakukan pemeriksaan berkas perkara seperti yang diatur dari pasal 142 KUHP, sehingga keterangan tidak akan digunakan pada persidangannya yang akan memberatkan dalam persidangannya. Namun kepada perkataan majelis hakim, dan perbuatan penasihat harus majelis hakim tolak. Baik, mengerti ya? Baik, maka dari itu sidang dilanjutkan. Saudara, menurut pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara di sini wajib sebat terlebih dahulu sebelum keterangan. Saudara bersedia? Baik, tersebat kalian lagi, saudara silakan berdiri. Saudara saksi, silakan ikuti perkataan majelis hakim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan menerangkan. bahwa saya akan menerangkan Dengan sebenarnya. Dan tiada lain. Daripada yang sebenarnya. Baik, tersebat kalian kembali tempat. Saudara silakan duduk. Saudara masih di depan sebentar. Ini benar keterangan dari saudara ya? Saudara keterangannya? Ini keterangan dari saudara. Baik, silakan dulu. Terima kasih Mulia. Sebelumnya mohon izin untuk menghadirkan barang bukti P1 berupa pisau dapur dan barang bukti P2 berupa daster bermotif dalam bawah persidangan. Baik. Penuntut umum, saudara terdakwa dan pemilihan saksi silakan maju ke depan untuk pemeriksaan. Saudara kenal ini ya? Saudara kenal? Baik, silakan dulu. Silakan dulu. Saudara saksi benar ya itu ibu saudara ya? Bisa saudara saksi beritahu hubungan saudara dengan korban? kalau dia itu Selanjutnya saya ingin menanyakan pada tanggal 14 November 2011, terus saudara saksi sedang berada di mana dan bersama siapa? waktu itu tuh saya lagi dari rumah Pak. Nah saya tuh di rumah lagi sama ibu saya, bapak saya, sama adik pacar saya Pak. Udah lagi ganteng. Maka saudara ingat saat itu ibu saudara mengalami apa? Yang waktu saya ingat sih bercerita Ada yang dasar bermotif yang tadi di depan ya? Baik. Kemudian tolong jelaskan apa lagi yang terjadi di rumah saudara pada saat itu? waktu itu kan saya pacar saya lagi datang Pak. Saya tanya ke dia aja kamu minum apa? Dia udah tuh Pak, saya mau bikinin pacar saya minuman, saya ke dapur. Saya tuh masak aja Pak ketemu ibu saya. Dia tuh aneh banget pacarnya. Dia lagi megang-megangin pisau dan lebih aneh lagi gitu kayak ada pisaunya gitu Pak. Pokoknya aneh banget Pak. Lalu apakah ada dialog antara saudara dengan ibu saudara pada saat saudara melihat ibu saudara melakukan hal ini? Ada Pak, jadi saya tanya ke ibu saya, Bu, ibu kenapa? Ibu saya tuh jawab Pak, kalau ibu capek Pak. Saya cuma kayak gitu, saya udah ada perasaan gitu Pak. Kalau misalnya ibu saya bisa sakitin lagi sama bapak saya. Ya, karena saya lihat di muka ibu saya tuh kayak ada bekas bangun-bangun gitu Pak, kayak dipukulin. Dan lebih parahnya lagi, saya juga lihat di muka ibu saya tuh kayak bekas darah di hidung sama bibirnya. Saya lihat kayak gitu saya kasihan Pak. Kenapa? Ibu saya itu orang baik Pak. Kenapa bapak saya selalu jahat sama ibu saya? Saya kesel Pak. Saya bilang ke ibu saya, ibu lihat aja semuanya. Ibu tahan kayak gini terus. Ibu bunuh aja dia. Dong, lu ngomong apa sih dong? Baik, saudara terdakwa tenang. Di sini biarkan saudara saksi menyelesaikan keterangan terlebih dahulu ya. Silakan lanjutkan. Saya bilang ke ibu saya, ibu bunuh aja dia sekalian supaya itu sakitnya saya sama ibu saya lagi Pak. Saya sudah jelaskan maksud saudara mengatakan hal tersebut pada ibu saudara itu apa? Saya tuh ngomong kayak gitu, saya nggak tahu Pak kalau saya bisa ngomong kayak gitu. Saya spontan karena saya tuh nggak mau ibu saya tuh disakitin sama bapak saya. Coba bapak bayangin kalau misalnya bapak tuh ibu saya. Baik, kemudian selanjutnya setelah saudara mengatakan hal tersebut apa lagi yang terjadi? Setelah itu ibu saya ngambil pisaunya, terus masuk kamar bapak dan masukin pisaunya ke leher bapak. Setelah pisau, apakah pisau yang digunakan oleh ibu saudara menusuk leher bapak saudara atau pisau di depan tadi diperhatikan? Iya. Baik. Bisa saudara jelaskan lebih lanjut mengenai situasi pada saat kejadian? Jadi setelah ibu saya masukin pisaunya ke leher bapak saya tuh langsung bangun Pak. Dia langsung nyabut pisaunya cepet-cepet dan saya lihat ada banyak darah keluar dari leher bapak saya. Saya takut Pak lihat kayak gitu. Karena saya baru pertama kali lihat kayak gitu. Dan gak lama bapak saya tuh jatuh. Saya nggak dengar ada suara lagi, jadi udah kaget lagi Pak ya. Saya lihat kayak gitu, saya pikir bapak saya udah nggak ada Pak. Baik, kemudian apa lagi yang terjadi setelah itu?
Setelah itu saya nggak sengaja melihat pacar saya Rojali di depan pintu kamar ibu saya. Saya mau samperin dia pergi gitu aja dan saya kejar nggak bisa Pak. Ya karena saya lihat kayak gitu, saya pikir mungkin dia udah ngeliat semua perbuatan ibu saya. Apakah ibu saudara mau tahu ya dari pacar saudara pada saat kejadian? Ibu saya tahu Pak karena saya bilang ke ibu saya, Bu kayaknya Rojali udah ngeliat semua perbuatan ibu. Baik, terima kasih sudah saksi. Cukup yang mulia. Baik, sekarang masuk. Terima kasih Bu ya. Saudara saksi apakah sedang lahir tinggal dengan ibu dari saudara saksi? Iya Bu. Sebagian besar waktu saudara saksi habis di mana? Saya tuh pelajar Bu, jadi saya sekolah satu kali saya cuma beli saya. Dan berdasarkan pengamatan saudara saksi selama di rumah, bagaimana hubungan perkawinan antara ibu saudara saksi dengan almarhum Ismail? Yang saya lihat sih kadang harmonis, kayak baru nikah gitu Bu. Tapi kadang-kadang kalau lagi nggak harmonis, bapak saya tuh kasar banget sama ibu saya. Misalkan saudara saksi deskripsikan lebih lanjut bagaimana hubungan tidak harmonis tersebut. Ibu saya tuh sering marah-marah gak jelas gitu, padahal saya tahu ibu tuh gak pernah salah sama bapak saya. Dan kadang ibu tuh sering banget dipukulin, dijambakin, pokoknya banyak banget lah tuh. Apakah pemukulan dan tindakan fisik tersebut sering dilakukan oleh almarhum Ismail terhadap ibu saudara saksi? Yang saya lihat sih sering lumayan. Lalu apakah pernah ada pembelaan dari ibu saudara saksi terhadap tindakan almarhum Ismail tersebut? Ibu saya tuh gak pernah lapor pembelaan karena saya tahu ibu saya tuh pasti takut sama bapak saya. Dari saudara saksi, berdasarkan keterangan dari saudara saksi sebelumnya, saudara saksi sempat mengatakan bahwa almarhum Ismail sempat bergerak ya setelah dia dilakukan perusahaan tersebut. Iya Bu, dia sempat bergerak untuk mencabut pisaunya sendiri ya. Baik, cukup terima kasih. Baik saudara saksi, lalu bagaimana perlakuan almarhum Ismail terhadap saudara saksi sendiri? Bapakku juga suka jahat sama saya. Dia tuh kadang marah-marah gak jelas sama saya, padahal saya gak salah. Jadi dia kalau marah lampiasinnya ke saya. Terus waktu itu bapak juga sempat sampai nempelin saya gitu. Baik, sudah keluar tanggapan. Ada yang mulia. Yang mulia, saya mohon yang mulia untuk usah didengar keterangan anak saya ini. Anak saya ini gak ada ikut campurnya sama apa yang telah saya perbuat. Yang mulia, saya mohon yang mulia. Yang mulia, kamu tadi ngomong apa sih? Cuma maksudnya makin izin. Baik, cukup. Baik, saudara saksi, pemeriksaan terhadap saudara telah selesai. Saudara silakan maju ke depan untuk mengambil identitas ya. Silakan. Saudara silakan menuju ke tempat yang sudah disediakan. Jangan cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Silakan. Baik, tunggu silakan hadirkan. Tugas tolong hadirkan saksi Rojali Cahyadi di dalam ruang persidangan. Saksi hadir yang mulia. Baik, tugas sekarang kembali cepat. Saudara silakan maju ke depan untuk dengan identitas. Silakan duduk. Baik, saudara sehat? Sehat. Saya ikuti persidangan ya? Siap. Baik, sini Mas Hakim akan periksa identitas terlebih dahulu. Namun saudara sebelumnya ketahui ya Pak, alasan saudara dihadirkan dalam persidangan itu apa? Jadi Pak Jaksa minta saya buat ngasih keterangan tentang kakaknya Mpoyak ini. Baik, saya mulai ya periksa identitas. Nama lengkap saudara? Rojali Cahyadi, Nama tanggal lahir? Jakarta 25 Agustus 94. Jenis kelamin laki-laki bangsa Indonesia betul ya? Iya Pak. Alamat saudara? Jalan Jaya Raya nomor 7 RT 69 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Baik, agama? Islam. Pekerjaan saudara? Pelajar. Baik, ini sebelum saudara berikan keterangan, saudara menurut pasal 163 saudara wajib sebentar terlebih dahulu. Saudara bersedia? Iya Pak. Baik, sekarang berdiri. Bismillah, silakan bantu. Saudara saksi, silakan ikuti perkataan majelis hakim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, kesempatan yang cepat, saudara akan maju ke depan untuk saya permintaan. Ini keterangan dari saudara. Iya Pak. Saudara ada tekanan dalam bagian keterangannya. Kagak. Ini tanda tangan dari saudara ya. Iya Pak. Baik, silakan duduk. Baik, sebelum sekarang. Sebelumnya mohon izin untuk hadirkan barang bukti P1 berupa pisau dalam ruang persidangan. Baik, saudara. Saudara umum, saudara saksi, saudara penasihat hukum dan terdakwa silakan maju ke depan untuk periksa. Saudara kenal sini? Timnya ini Pak. Saudara kenal? Baik, silakan. Baik, silakan mulai Pak. Silakan semua. Baik, terima kasih yang mulia. Sudah saksi mengenal terdakwa? Iya, ayo kenal. Ada hubungan apa saudara saksi dengan terdakwa? Mpoyak ini mana Ajeng. Ajeng itu pacar Ayu. Saudara saksi sudah berapa lama mengenal saudara Ajeng? Kalau kenal sih udah dari awal Ayu masuk SMA ya Pak. Saudara saksi sering bertemu dengan terdakwa? Kalau ketemu tuh pas saya lagi main ke rumahnya Ajeng itu bareng 2 sampai 3 kali sih dalam seminggu. Pada tanggal 14 November 2011, sekitar pukul 14.30, saudara saksi bisa jelaskan saudara saksi berada di mana?
paginya kan saya sekolah, kayak biasa. Habis saya sekolah, ya nongkrong-nongkrong ada tuh di warkop sampai SMA. Habis itu daripada saya bosan, saya main SMA aja nggak bentaran. Sudah saksi sampai saudara saksi di rumah aja. Apa yang saudara saksi lakukan? Pas saya sampai aja udah nunggu tuh di teras depan rumah. Habis itu kita ngobrol bareng 5 menit. Baik, saudara saksi sebelum kita lanjutkan keterangan ya. Saudara di sini masih diingatkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Iya Pak. Baik, silakan lanjutkan. Jadi kita ngobrol bareng 5 menit. Habis itu Ajeng nanya, "Nyam, ngomongin apa ya?" Saya jawab, air, udah nih, haus nih. Habis itu Ajeng masuk ke dalam rumah. Kira-kira selama berapa lama saudara Ajeng masuk untuk mengambilkan saudara saksi minum? Itu kira-kira 15 menitan dia kagak balik-balik. Saya ngerasa curiga, jadi saya mutusin buat masuk ke dapur mau ngecek. Jadi saudara saksi masuk karena saudara saksi curiga? Iya Pak. Tidak ada tujuan lain? Kagak. Saudara saksi bisa jelaskan? Saudara saksi kondisi rumah di dalam rumah itu seperti apa? Wah kalau masuk kondisi sih itu kayak banyak banget barang berantakan di bawah itu berserakan. Saudara saksi bisa ceritakan lebih lanjut apa yang saudara saksi lihat? Karena yang masuk tuh dalam rumah kagak sengaja, ayah lihat di kamarnya Koyakmi buka. Habis itu ayah lihat di dalam ada Koyakmi, Ajeng sama Bang Mahil. Ayah lihat Koyakmi lagi mesti pisaunya ke leher Bang Mahil. Habis itu Bang Mahil langsung nyambut pisaunya sendiri. Ayah kaget, spontan ayah langsung lari dari rumah. Jadi saudara saksi melihat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap almarhum Ismail. Iya Pak, saya kira. Apakah pisau yang digunakan oleh terdakwa adalah pisau yang ditimpan dari Kayaknya sih bener. saudara sudah berarti? Waduh, ayah nggak yakin sih soalnya ayah lihatnya dari luar kamar. Jadi saudara saksi tolong ceritakan saudara saksi pergi kemana setelah itu? Habis itu namanya orang panik, naik motor ayah lihatnya kayak kantor polisi. Tapi ayah mikir, ntar kalau ayah lapor, ayah lagi senang. Ayah juga mikir nanti, Ajeng kenapa di rumah tuh. Jadi ayah mungkin buat balik lagi ke rumahnya Ajeng. Pas sampai di sana, warga udah banyak ngumpul. Habis itu ada polisi yang benar. Terima kasih. Cukup yang mulia? Cukup ya, cukup. Tenang dengan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, berdasarkan keterangan saudara saksi sebelumnya, saudara saksi sempat beberapa kali berkunjung ke rumah Ibu Siatni. Oke. Apakah saudara saksi pernah melihat pertengkaran antara Ibu Siatni dengan almarhum Ismail? Kalau melihat sih saya belum pernah, tapi kalau mendengar pernah tuh beberapa kali. Sempat beberapa kali mendengar. Iya. Apakah saksi Ajeng pernah bercerita kepada saudara saksi mengenai hubungan perkawinan antara Ibu Siatni dengan almarhum Ismail? Pernah Pak. Ajeng pernah cerita ke saya kalau Koyakmi Obama itu suka berantem di Mas. Baik. Saudara saksi, apakah benar ketika pisau ditusukkan ke leher almarhum Ismail masih sempat bergerak? Ini adalah keterangan yang diberikan oleh saksi Ajeng sebelumnya. Iya masih Pak. Jadi Bapak itu masih sempat nyambut pisau sendiri dari lehernya. Baik. Terima kasih. Cukup yang mulia. Ya. Sudah pada tanggal apa? Baik, saudara ada hal lagi yang disampaikan tadi? Kalau Baik, pada itu pemeriksaan saudara sudah telah selesai. Saudara sudah menuju ke depan untuk mengambil identitas saudara. Saudara silakan duduk di tempat yang sudah disediakan dan jangan cakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Ya, silakan. Baik, tunggu setelah lagi. Terus tolong hadirkan ahli SMD Gunawan di dalam ruang persidangan. Ahli hadir ya, Bu? Baik, tugas silakan kembali ke tempat. Saudara silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas serta surat tugas dan kompetensi saudara. Silakan. Penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa silakan maju ke depan untuk pemeriksaan surat tugasnya. Baik, silakan. Baik, silakan maju ke depan. Saudara silakan duduk. Saudara sehat? Sehat? Siap untuk persidangan ya? Iya, siap. Saudara tahu alasan saudara di sini dari kantor apa? Iya, saya di sini diminta untuk memberikan keterangan tentang isu yang saya buat atas nama Ismail dan Siatni. Baik, sebelum kita mulai, Majelis Hakim akan periksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan saudara jawab dengan jelas, benar dan kencang ya. Iya. Nama lengkap saudara? Esander Gunawan. Tempat tanggal lahir? Cirebon 22 Juli 1970. Jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia betul ya? Iya, betul. Alamat saudara? Alamat Jalan Gunung Salak, Yogyakarta 18, Jakarta Timur. Agama? Alamat Hobi. Pekerjaan saudara? Dokter forensik. Baik. Silakan saudara jelaskan riwayat pendidikan saudara. Saya lulus S1 dari Fakultas Kedokteran UI, lalu kemudian melanjutkan S2 untuk spesialis forensik dan medical legal di FKUI juga. Baik, apakah saudara pernah membuat karya ilmiah pada jurnal sebelumnya? Iya. Saya beberapa kali menulis jurnal untuk FKUI terkait dengan peran ilmu forensik terhadap tindak pidana kekerasan. Baik, apakah saudara pernah bersaksi dalam persidangan sebelumnya? Iya. Baik, sebelum dilanjutkan, saudara sudah ketahui sebelum memberikan keterangan dalam peradilan, saudara sini wajib sempat terlebih dahulu ya. Iya. Saudara bersedia? Bersedia. Sudah sekarang dibantu. Saudara sama sini.
Saudara saksi, silakan letakkan tangan kiri saudara di atas Alkitab dan tangan kanan Anda membentuk angka 3 seperti ini sejajar di telinga. Lalu ikuti perkataan majelis hakim. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, kesempatan nomor 4. Saudara silakan duduk. Baik, saudara kenal dengan terdakwa? Ya, saya kenal. Saudara memiliki hubungan keluarga semenjak atau perjanjian dengan terdakwa? Tidak. Baik. Sekarang menurutmu? Saudara ahli, apakah benar saudara sendiri di sini yang memeriksa jenazah korban? Ya, saya memeriksa jenazah korban setelah mendapat surat pernikahan visum dari Polres Jambi pada tanggal 14 November 2011. Bisa saudara jelaskan bagaimana kondisi jenazah tersebut? Saya melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap Bapak Ismail, lalu kemudian dari pemeriksaan luar saya mendapatkan adanya luka terbuka pada leher di bagian zona 2 di samping kiri, yang mana dari luka tersebut saya melihat dari pemeriksaan dalam bahwa adanya kerusakan arteri karotis dan juga vena jugulare di sekitar leher. Dari luka terbuka tersebut menyebabkan shock hipovolemik yang akhirnya menyebabkan kematian Bapak Ismail. Menurut hasil pemeriksaan saudara ahli, apa penyebab terjadinya luka tersebut? Menurut hasil pemeriksaan saya melihat dari pola luka dan juga arah tusukannya itu disebabkan oleh suatu benda tajam dan bisa saya perkirakan bahwa itu disebabkan oleh pisau bukan asap. Dari kemudian, apakah luka tersebut timbul karena kecelakaan, bunuh diri, atau mungkin karena upaya pembunuhan bisa saudara jelaskan? Kalau untuk upaya bunuh diri, menurut saya tidak dimungkinkan karena saya melihat adanya tepian rata pada luka tersebut dan juga dari arah tusukannya tidak dimungkinkan Bapak Ismail ini mengusik dirinya sendiri dengan suatu senjata. Baik, sebelumnya, sebelum dilanjutkan, saudara silakan duduk yang benar ya. Silakan lanjutkan. Baik, mengenai luka tersebut, menurut hasil pemeriksaan saudara, apakah luka tersebut termasuk luka yang mematikan? Menurut hasil pemeriksaan saya, luka tersebut sebenarnya tidak mematikan apabila segera berangkat penanganan medis yang tepat dan apabila dalam kasus penusukan senjatanya tidak segera dicabut oleh seorang. Terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, mas silakan ya. Saudara ahli, bisa saudara jelaskan apa penyebab utama kematian dari almarhum Ismail? Penyebab utama kematiannya adalah shock hipovolemik yang disebabkan adanya luka terbuka sehingga menyebabkan kerusakan pada arteri karotis dan juga vena jugulare di tengah leher juga menyebabkan shock hipovolemik atau pendarahan pada korban. Baik, saudara ahli, di sini berdasarkan keterangan dari saksi-saksi sebelumnya, almarhum Ismail itu sempat mencabut pisau sendiri dari lehernya. Bisa saudara ahli jelaskan menurut pengetahuan saudara ahli apa yang akan terjadi pada almarhum Ismail apabila ia tidak mencabut pisau tersebut dari lehernya? Apabila ia tidak mencabut pisaunya, maka akan terjadi penggumpalan darah atau clotting pada luka terbuka tersebut sehingga menyebabkan darah yang keluar bisa diminimalisir. Baik, dengan kondisi tersebut, apa yang akan terjadi pada almarhum Ismail apabila ia mendapatkan penanganan medis yang tepat? Apabila segera mendapatkan penanganan medis yang tepat dan juga segera disumbat lukanya, itu bisa saja korban diselamatkan. Kemudian, kami izin hadirkan alat bukti berupa hasil visum atas nama Syahrini bin Kodir. Untuk ngomong, saudara ahli dan terdakwa selalu di depan. Saudara ahli, apakah benar saudara ahli yang melakukan visum tersebut terhadap Syahrini ibu Syahrini? Bisakah saudara ahli jelaskan hasil dari visum tersebut? Saya melakukan pemeriksaan luar terhadap ibu Syahrini yang mana tadi saya tahu pemeriksaan tersebut kondisi fisiknya ini cenderung baik dan sadar, lalu agak cenderung mengantuk dan dari pemeriksaan luar tersebut saya menemukan adanya luka memar pada bagian dari kanan, lalu pada bagian mata di sekitar bola mata, lalu pada bagian kaki kanan, bagian leher kanan, di bagian payudara kanan dan juga di bagian tulang rusuk mata. Selain luka memar, saya juga menemukan adanya luka lecet pada bagian lutut sampai dengan mata kaki yang mana luka tersebut disebabkan oleh suatu gesekan. Sedangkan luka memar yang terdapat pada sekujur tubuh ibu Syahrini itu disebabkan oleh suatu benda tumpul. Bisakah saudara memberikan estimasi waktu kapan kira-kira luka tersebut terjadi? Untuk estimasi waktu saya tidak bisa memberikan pastinya, namun menurut hasil pemeriksaan saya dari warna kulit di lubang-lubang tersebut itu bisa diperkirakan luka tersebut baru sekitar 1 atau 2 hari. Terima kasih saudara ahli. Cukup yang mulia. Baik, terdakwa dan sudah ada hal yang ingin disampaikan lagi dalam persidangan? Baik, maka dari itu pengajuan terhadap saudara telah selesai. Saudara silakan maju ke depan untuk mengambil identitas dan status dari saudara. Sekarang saudara silakan duduk di tempat yang sudah disediakan dan jangan cakap-cakap dalam kasih atau dan ini. Silakan duduk.
Baik, menurutmu tidak lagi? Tidak ada lagi yang mulia. Baik, maka dari itu kita bisa masuk tahap pemeriksaan dari penasihat hukum ya. Saudara sudah siap? Belum yang mulia. Di sini kami membutuhkan waktu 7 hari untuk memberikan saksi dan ahli. Baik, dimulai tanggal berapa? Anita? Tanggal 13 bulan 2012. Baik, menurutmu ada pertanyaan yang terus? Tidak? Bisa yang mulia. Baik, dengan ini sidang ditunda selama 7 hari dan akan lanjutkan pada tanggal 13 Februari 2012 dengan ada sidang pemeriksaan alat dan barang bukti dari penasihat hukum. Dengan ini sidang tutup. Sidang lanjutan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 118/PB/2012/PN/JKT/TM atas nama terdakwa Suyati binti Kodirun dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, terdakwa sehat? Sehat, Pak. Siap untuk sidang hari ini ya. Siap, Pak. Baik, saudara agenda kita yaitu pemeriksaan alat dan barang bukti dari penasihat hukum ya. Saudara sudah siap? Sudah yang mulia. Saudara ingin menghadirkan laporan saksi berapa orang ahli? Di sini kami akan menghadirkan 2 orang saksi dan 3 orang ahli yang mulia. Baik, sebelumnya kepada terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum ya. Silakan lihat. Yang mulia mohon izin untuk menghadirkan saksi Zaitun Nasution ke dalam ruang persidangan. Baik, tugas silakan hadirkan saksi Zaitun Nasution ke dalam ruang persidangan. Saksi hadir yang mulia. Saudara saksi, silakan duduk. Makasih, Bu. Saudara saksi sedang mengandung? Iya, Bu. Sudah mengandung berapa bulan? 7 bulan. Tetapi di sini saudara saksi masih mampu untuk mengikuti persidangan? Insya Allah. Baik, kalau saudara saksi tidak kuat, jangan dipaksa ya. Iya, Bu. Baik, sebenarnya saudara petugas silakan berikan kartu jelas dari saudara saksi. Baik, saudara Zaitun sehat? Sehat, Pak. Baik, Mas Iki makan periksa dengan saudara terlebih dahulu ya. Saudara silakan jawab dengan jelas benar. Iya, Pak. Baik, saya mulai. Nama lengkap saudara? Zaitun Nasution, Pak. Tempat tanggal lahir? Medan 7 April 1979, Pak. Baik, jenis kelamin perempuan berbangsa Indonesia betul ya. Betul, Pak. Alamat saudara? Jalan Eretan Jakarta Timur, Pak. Baik. Ya, Ibu Rotangga, Pak. agama saudara? Islam, Pak. Baik, di sini sebelum berikan keterangan menurut pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara sini wajib sumpah terlebih dahulu. Iya. Saudara mampu untuk berdiri? Insya Allah, Pak. Baik, silakan berdiri. Disumpah silakan dibantu. Baik, saudara saksi, silakan ikuti perkataan majelis hakim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerapkan bahwa saya akan menerapkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, disumpah silakan kembali. Saudara silakan duduk. Saudara pernah dengan terdakwa? Kena, Pak. Saudara mempunyai hubungan keluarga sebelum datang bekerja dengan terdakwa? Tidak, Pak. Baik, kalau saudara kenal terdakwa dari mana? Dia nih, Pak. Tetangga depan rumahku, Pak. Berseberangan rumah kami. Kira-kira 2 meter. Baik, kita sudah jelaskan denahnya seperti apa? Berseberangan, Pak. 2 meter. Berhadapan ya? Iya, Pak. Berhadapan, baik. Berhadapan. Silakan masuk. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, di sini sebagai tetangga dari Ibu Suyatni, menurut saudara saksi bagaimana hubungan perkawinan antara Ibu Suyatni dengan almarhum Ismail? Menurutku ya, Pak ya, pernikahan mereka ini tak pernah baik-baik saja, Pak. Sering aku lihat si Suyatni dan si Ismail ini bertengkar, Pak. Udah tuh, si Ismail ini sering kali main visi, macam tumpul, menampar, menendang. Si Suyatni pun sering ya cerita sama aku kalau dia tak bahagia. Tadi saudara saksi menyebutkan bahwa almarhum Ismail sering memukul Ibu Suyatni. Iya, Pak. Menurut pengetahuan saudara saksi, hal tersebut seberapa sering terjadi? Seberapa sering ya, Pak ya? Seringnya aku tak tahu lah persisnya ya, Pak. Kemudian sering lah, ya minggu aja kemudian mereka bertengkar si Suyatni dipukul, Pak. Apakah Ibu Suyatni pernah menyampaikan niat buruknya terhadap almarhum Ismail kepada saudara saksi? Pak. Tidak pernah. Pada tanggal 14 November 2011, bisa saudara saksi jelaskan sedang berada di mana dan melakukan apa pada pagi harinya? Pak SF. Jadi macam nih, Pak. Aku kan ibu rumah tangga ya kan. Biasalah pagi-pagi nyapu lah ya kan, Pak, di dalam rumahku. Kok aku dengar berisik kali di depan rumah nih, Pak. Keluar aku. Aku lihat pintu mereka itu terbuka. Kebetulan, aku lihat di dalam. Si ibu kali si Ismail yang lempar-lempar piring, Pak. Terus marah-marah dia sama si Suyatni. Tak lama, dipukulnya si Suyatni. Banting kepala si Suyatni itu dinding, Pak. Pingsan lah dia. Kaget kali aku kan. Nah, mungkin si Ismail ini sadar ada aku, disambarin aku, Pak. Habis itu ngomong gini ya, Pak. Tun, katanya. Sudah saya mati itu, Tun. Astagfirullahaladzim, kaget kali menangnya ya, Pak ya. Jangan bayi. Nah, terus tak lama si Suyatni ini bangun, Pak. Mungkin sadar dia omongan si Ismail ini, disambarin ya kami berdua ya kan. Terus ngomong begini si Suyatni, Pak.
kalaupun saya mati katanya, yang dihukum juga kamu katanya gitu kan. Terus kita lihat Pak mereka bulan ya kan Pak, udah tak mau aku ikutan urusan mereka kan Pak, pulanglah dulu. Terus sore-sore, aku dengar kok mereka di depan rumah Pak, dan kejadian ini di depannya. Baik, seperti itu ya. Baik, itu terima kasih. Dalam saran saya terima kasih yang mulia. Saudara saksi sebelumnya saudara saksi mengatakan bahwa mengetahui semua pertengkaran antara saudara-saudara dengan suaminya. Iya Pak. Maka saudara tidak pernah melaporkan pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa. Aduh Pak, Bapak jadi menyalahkan aku lagi ya kan. Pak, begini lah ya Pak. Siapa lah aku ya kan, tetangga aja aku kan. Tak berani lah aku bukan urusan makan orang lain ya kan Pak. Lapor polisi Bapak bilang, tak terpikir oleh itu Pak. Tak tahu pula caranya Pak. Nanti salah-salah aku pula yang disalahkan. Tidak Pak. Terima kasih saudara saksi. Cukup yang mulia. Sudah pada tanggapan? Ada yang mulia. Silakan. Ya, apa yang dikatakan sama Belajar ini benar semua yang mulia. Saya mau temannya dan dia tetangga saya. Saya selalu cerita kalau saya lagi jalan Mas Ismail itu. Belajar itu bilang, terima kasih Belajar itu. Udah dengerin saya sama ini. Kalau gak ada kamu, saya udah bunuh diri kali itu ya. Doain saya terus ya. Amin. Baik, cukup ya. Saudara ada tanggapan lagi? Ada Pak. Silakan. Mohon lah ya Pak ya, kasihan Pak, hidup sudah dianiaya, Bapak hukum pula, mohon Bapak terus saja dihukum dia Pak. Cukup? Baik, kalau itu pemirsa saudara telah selesai. Tugas silakan dibantu untuk mengambil perintah saya. Saudara saksi silakan duduk di tempat yang sudah disediakan dan jangan cakap-cakap dengan saksi atau lainnya. Tugas silakan dibantu. Makasih Pak. Kasih mas tidak? Silakan. Kemudian kami mohon izin untuk menghadirkan saksi Sri Sutriani dalam ruang persidangan. Baik, tugas silakan hadirkan Sri Sutriani dalam ruang persidangan. Kita mulai juga wajib sumpah terlebih dahulu ya. Saudara bersedia? Bersedia Pak. Baik, silakan berdiri, juru sumpah silakan dibantu. Baik, saudara saksi, silakan ikuti perkataan majelis hakim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, juru sumpah silakan kembali ke tempat. Saudara silakan duduk. Saudara kenal dengan terdakwa? Oh, saya tahu tapi saya tidak kenal Pak. Baik, saudara memiliki hubungan keluarga sebelumnya atau pekerjaan dengan terdakwa? Tidak ada Pak. Baik. Silakan yang cukup. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa saudara saksi di sini tahu ibu Fiatnya. Ya Bu. Bagaimana ibu saudara saksi di sini bisa tahu ibu Fiatnya? Oh, jadi saya ini mantan istrinya Mas Ismail, suaminya Mbak Fiatnya itu. Mantan istri dari almarhum Ismail. Ya, Bisa saudara saksi ceritakan bagaimana hubungan pernikahan saudara saksi dan almarhum Ismail? menceritakan perkawinan saya ya. Pokoknya tuh selama menikah, Mas Ismail tuh gemar sekali menyakiti saya. Yang kali itu kerjaan saya dicari-cari kesalahannya. Terus dia juga sering tuh memukuli atau dia menggampari saya. Dan itu tidak cuma sekali dua kali loh ya. Itu berkali-kali dilakukan oleh si Mas Ismail itu. Oh iya, dia juga sering banget tuh gak pulang-pulang ke rumah sehari ya, kadang bisa sampai seminggu. Cuma nanti pas dia balik, dia berubah kelakuannya. Tiba-tiba ngebaik-baikin saya, terus minta maaf gitu sama saya. Cuma ya itu udah berlangsung berapa lama, besokannya juga saya udah digampari lagi. Jadi itu tuh kayak semacam rutinitasnya dia gitu. Jadi saudara saksi di sini sering mengalami kekerasan ya dari almarhum Ismail. Oh iya Bu, Apakah saudara saksi di sini tahu bahwa kekerasan yang dilakukan oleh almarhum Ismail tersebut merupakan suatu tindak pidana? oh iya, tidak toh, saya mah menurut itu tuh tidak pidana. Saya mah taunya itu kelakuan jeleknya si Mas Ismail aja. Apakah saudara saksi di sini pernah mencoba untuk melaporkan perbuatan-perbuatan tersebut ke alat yang berwenang? Oh saya pernah ngelapor, bilang ke Pak RT kalau saya mau ngelaporin Mas Ismail ke polisi. Tapi oleh Pak RT saya dinasehati, katanya boleh jangan seperti itu, urusan keluarga tuh diselesaikan secara baik-baik aja. Tidak bagus katanya kalau misalnya sudah bawa-bawa parah. Ya udah setelah dinasehati seperti itu saya berpikir toh kalau misalnya bawa-bawa polisi pasti uangnya gede kan. Artinya ya udah saya jadi kalau selama saya merasa masih tahan menghadapi Mas Ismail, ya udah saya tahan-tahanin aja gitu loh. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi pernah memiliki niat untuk bercerai dengan almarhum Ismail? Oh ya pernah toh Pak, dulu saya pernah minta cerai sama Mas Ismail, tapi adalah saya malah dimarahi. Katanya kalau misalnya saya berani menceraikan dia mau mengejar saya kemanapun saya pergi. Terus dia juga janji mau guna-gunain saya. Ya saya takut kalau diambil seperti itu, jadinya gak lagi bisa minta cerai sama Mas Ismail. Lalu apa akhirnya yang membuat saudara saksi bercerai dengan almarhum Ismail?
Jadi begini ceritanya, dulu dia pernah pergi dari rumah sebulan atau lebih gitu. Nah balik-balik dia langsung ngomong gini, Sri saya ceraikan kamu, saya talak 3. Pada saat itu saya juga bingung kesalahan saya apa. Cuma sebagai wanita ya kalau sudah ditalak 3 ya kita bisa apa toh? Akhirnya ya sudah diurus tuh perceraian saya. Belakangan baru saya tahu kalau misalnya Mas Ismail ini nyerahin saya buat kerja Mbak saya ke Jakarta. Baik, cukup. Terima kasih Mulia. Oke. Baik, terima kasih Mulia. Saudara saksi tadi menyatakan kalau saudara saksi sering disakiti oleh korban Ismail. Iya Pak, betul. Apa saudara saksi pernah berniat untuk membalas perbuatan korban Ismail saat masih dalam hubungan pernikahan? Ya kalau membalas seperti yang dilakukan Mbak Suyani ini ada toh Pak, saya udah berani. Cuma dulu tuh pas saya masih sering dipukuli oleh Mas Ismail, rasanya tuh pengen saya pukul balik itu si Mas Ismail. Cuma kan saya wanita ya, saya kekuatannya tidak seberapa lah dibanding sama Mas Ismail itu. Jadinya ya udah itu cuma di benak saya aja, dan saya lakuin betulan. Itu kamu ya? Berapa tanggapan? Ada yang punya. Silakan. Ya jadi emang bener yang punya kakak Mas Nani emang gak baik. Jadi suka kasarin perempuan yang mulia. Tapi yang dirasain sama Mbak saya ini gak seberapa apa yang saya rasain yang mulia. Saya sudah disaring banget sama Mas Ismail itu yang mulia. Saudara ada tanggapan lagi dalam sidang? Baik, maka dari itu pemeriksaan terhadap saudara telah selesai. Saudara sudah mengalami aktivitas saudara. Saudara silakan duduk di tempat yang sudah disediakan dan jangan cakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Silakan. Baik, masih ada lagi? Masih ada yang mulia. Silakan. Yang mulia mohon izin untuk menghadirkan ahli Charlotte Malili dalam ruang persidangan. Baik, petugas silakan hadirkan ahli Charlotte Malili dalam ruang sidang. Ahli hadir yang mulia. Baik, petugas sekarang kembali ke tempat. Saudara silakan maju ke depan memberikan kartu identitas serta surat-suratnya saudara. Baik. Penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa sekarang maju ke depan untuk memeriksa. Baik, ini ya. Baik, sekarang melipat. Silakan duduk saudara. Saudara sehat? Sehat. Siap untuk persidangan ya? Ya. Baik, jadi majelis akan saya ingin saudara terlebih dahulu. Namun sebelumnya saudara mengetahui alasan dari persidangan untuk apa? Iya tahu. Saudara jelaskan. Saya di sini untuk memberikan keterangan atas tuduhan penusukan dalam terdakwa terhadap suami. Baik, selanjutnya majelis akan periksa identitas ya. Nama lengkap saudara? Charlotte Malili. Tanggal lahir? Waika Putra 17 Januari 1970. Jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia betul ya? Betul. Nama saudara? Saya di Jalan Sopat, Nomor 8, Pangeran Selatan, Jakarta Selatan. Agama saudara? Kristen. Pekerjaan? Saya sekarang menjabat sebagai ketua di Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan di Komnas Perempuan. Saya di PNS. Baik, saudara PNS ya. Baik, saudara bisa jelaskan riwayat pendidikannya? Saya S1 itu lulus tahun 91 di FAUI, lalu saya lanjut tahun 2005 sebagai divisi UI antropologi. Baik, saudara punya karya ilmiah terjunal sebelumnya? Punya. Kalian jelaskan. Skripsi saya itu tentang tindak kejahatan perkawinan, lalu tesis saya mengenai wanita dan pemimpin di perspektif Islam. Baik, saudara pernah memberikan keterangan dalam sidang sebelumnya? Belum pernah. Baik, dari begini saudara Ali. Menurut pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara memberikan pendapatnya, saudara sini wajib sebat terlebih dahulu. Saudara bersedia? Bersedia. Silakan berdiri, di depan saudara dibantu. Baik, saudara Ali, silakan letakkan tangan kiri Anda di atas Alkitab dan tangan kanan Anda untuk angka 2 seperti ini sejajar dengan ringan. Lalu ikuti perkataan majelis hakim. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, saudara kenal terdakwa? Iya. Saudara punya hubungan kerjaan keluarga tersebut dengan terdakwa? Iya. Baik. Silakan Najwa. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi ini kerja di Komnas Perempuan. Betul. Berdasarkan data yang saudara ahli miliki, bagaimana statistik tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam tahun terakhir? Menurut data dari Komnas Perempuan di Tingkat Pahu tahun 2011, terdapat 113.000 kasus KDRT. Daripada hal tersebut, 110.000-nya itu merupakan kekerasan terhadap istri. Namun yang ingin saya jelaskan di sini lebih lanjut bahwa dari keseluruhan kasus tersebut 95,61% Pak ini merupakan kekerasan terhadap perempuan. Dengan rincian, perlu disimak, kekerasan fisik itu mencapai 2.790 kasus. Lalu kekerasan psikis yang paling parah itu mencapai 103.000 kasus lebih. Lalu ada kekerasan ekonomi yang mencapai 3.222 kasus. Lalu terakhir ada kekerasan seksual mencapai 1.350 kasus.
Baik, saudara ahli, berdasarkan pengamatan saudara ahli, mengapa persentase kekerasan terhadap perempuan itu sangat tinggi? Ini Pak, ini karena budaya patriarki masih sangat kental di Indonesia. Hal ini membuat seolah-olah posisi wanita ini berada di bawah laki-laki. Ini yang dinamakan oleh Ibu Hermi Sri Nurbayanti dalam bukunya Perlindungan Hukum Ibu dan Anak merupakan ketidaksetaraan gender dalam bentuknya subordinat. Saudara ahli bisa saudara ahli jelaskan lebih lanjut mengenai konsep relasi kuasa? Jadi gini Bu, relasi kuasa itu dikenal dengan konsep feminisme sebenarnya. Hal ini merupakan sebuah posisi tawar yang erat hubungannya dengan pihak yang memiliki kuasa lebih besar terhadap orang yang dikuasainya. Cuma perlu dicatatkan, sebenarnya relasi kuasa ini dapat saja dalam waktu tertentu ini seimbang gitu. Terkait dengan relasi kuasa tersebut, bagaimana sikap perempuan dalam menghadapi ketimpangan perbedaan relasi kuasa? Ya, begini, perempuan itu sangat unik sebenarnya. Ketika di masa relasi kuasa mereka sangat rendah, mereka cenderung tidak bisa melakukan apapun. Mereka akan mengambil hal-hal yang ada di sekitar dia. Ini yang dinamakan dengan teori avoidance. Namun ketika perempuan ini sudah tidak sanggup lagi, sudah tidak tahan, dia akan melakukan perlawanan. Hal inilah yang dinamakan dengan resistensi. Dalam antropologi, ini terbentuk dalam teori resistensi. Apakah resistensi yang saudara ahli jelaskan dapat terjadi dalam kasus kekerasan rumah tangga? Sangat mungkin terjadi. Namun terkadang resistensi ini terjadi seolah-olah pada saat relasi kuasa mereka itu bisa terseimbang. Cuma perlu kita ketahui, resistensi ini dalam buku Dominance and the Art of Resistance oleh James Scott, hal ini sebenarnya merupakan reaksi dari adanya posisi dominan terhadap yang kuat kayak normal. Terima kasih saudara ahli, cukup yang mulia. Baik, Mas silakan. Ya, baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, saya ingin menanya, apakah perlawanan atau reaksi yang dilakukan tadi dalam masa di mana sang istri merasa relasi kuasanya seimbang? Perbuatan kekerasan atau reaksi tersebut harus berupa kekerasan fisik. Secara sederhana sih dapat mengatakan tidak, dapat saja dilakukan dengan cara pengaduan, bahkan positif. Lalu mengapa menurut saudara banyak yang melakukan kekerasan fisik dalam kasus seperti ini? Ini Pak, ini ada yang dinamakan dengan teori oleh Tim Newberg. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya pelaku ini akan menirukan apa yang pernah dilakukan terhadap dia kepada orang lain pernah lakukan terhadap dia. Biasanya si pelaku ini merupakan pihak inferior yang akan menirukan perlakuan yang pernah dilakukan oleh pihak superior terhadap dia. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih saudara ahli. Cukup yang mulia. Baik. Dapat pendapat? Tidak ada, Pak. Baik, sudah ada hal yang disampaikan lagi? Sudah cukup. Baik, pemeriksaan terhadap saudara telah selesai. Saudara silakan maju ke depan untuk mengambil kartu indah dan surat kompetensinya. Saudara? Saudara silakan duduk tempat sudah sediakan dan jangan cakap-cakap dengan sakti atau ahli lainnya ya. Silakan. Masih lagi Mas Bro? Masih yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan ahli niat aja sisa dalam ruang persidangan. Baik, tugas hadirkan ahli niat dan diskret dalam ruang persidangan. Kamu sebagai tugas silakan buka pintunya. Silakan maju, ahli. Ahli hadir ya mulia. Baik, tugas ada membuat. Saudara silakan maju ke depan berikan kartu identitas serta status saudara. Silakan penuntut umum, saudara penasihat hukum dan terdakwa silakan maju ke depan pemeriksaan. Pak, silakan. Ahli silakan duduk. Baik, saudara sehat? Saat yang mulia. Siap untuk persidangan hari ini ya. Siap. Saudara mengetahui alasan diadakan persidangan untuk apa? Saya di sini sebagai psikolog yang tidak diminta memberikan pada keterangan terkait dengan hasil proses psikologis yang saya lakukan terhadap ibu saya. Baik. Majelis hakim akan periksa identitas saudara terlebih dahulu ya. Nama lengkap saudara, Iya, tadi saya. tempat tanggal lahir. Surabaya 23 Juli 1975. Majelis kami berhubungan ke bangsa Indonesia betul ya? Alamat, Jalan Daniel Selatan nomor 12 BD Jakarta Barat. pekerjaan, Psikolog. agama saudara. Katolik. Baik, saudara bisa jelaskan lewat pendidikan saudara? Saya lulus S1 jurusan psikologi di Universitas Indonesia dan kemudian juga S2. Baik, saudara pernah membuat klien atau jurnal sebelumnya? Pernah jurnal terakhir saya itu terkait dengan gangguan stres fase trauma terhadap korban kekerasan seksual dan pemerkosaan. Baik, apakah saudara pernah memberikan keterangan dalam persidangan sebelumnya? Karena saya sekitar 5 kali menjadi saksi di persidangan, 3 di antaranya saya sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan terkait pemeriksaan yang saya lakukan, dan 2 di antaranya itu saya hanya memberikan terapi psikologi. Baik, di sini dikarenakan saudara pernah memberikan keterangan dalam persidangan sebelumnya, saudara, majelis hakim akan ambil kesempatan saudara terlebih dahulu memberikan keterangan ya. Saudara bersedia? Bersedia. Silakan berdiri. Tugas akan dibantu. Baik,
Baik saudara ahli, silakan letakkan tangan kiri Anda di atas Alkitab dan tangan kanan Anda menurut angka 3 seperti ini sejajar dengan telinga. Lalu ikuti kata majelis hakim. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, sebentar sedang mulai cepat saudara sekarang dulu. Baik, langsung sekarang. Yang mulia menurut saudara kami mohon izin untuk menghadirkan alat bukti berupa hasil pemeriksaan psikologis atas nama terdakwa Syafii. Baik, silakan bertemu saudara ahli dan pendapat sama yang depan. Baik. Sekarang lebih cepat. Kalau ini kan Terima kasih mulia. Saudara ahli, berapa itu hasil pemeriksaan yang saudara lakukan? Benar. Baik, bisa saudara jelaskan apa hasil dari pemeriksaan tersebut? Jadi berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan terhadap saya di Syafii, saya dapat menunjukkan bahwa Ibu Syafii ketika melakukan perbuatan yang diduga tersebut, dia berada dalam suatu kondisi yang disebut dengan data Turner syndrome. Data Turner syndrome. Bisa saudara jelaskan lebih lanjut apa itu data Turner syndrome? Data Turner syndrome itu dapat dikatakan sebagai suatu reaksi dari kekerasan fisik dan psikologis yang diterima secara terus-menerus oleh pasangan. Mengenai data Turner syndrome yang dialami oleh Ibu Syafii ini, apakah itu merupakan suatu hasil dari kekerasan fisik dan psikologis atau semata-mata itu timbul karena Ibu Syafii ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Tidak secara serta-merta timbul dalam arti bahwa BWS ini tidak akan timbul dari kekerasan yang timbul secara sekali, tapi timbul dari kekerasan yang terus-menerus, yaitu setelah melalui beberapa fase yang menjadi komponen kunci dari BWS. Adapun komponen kunci dari BWS ini adalah dasar pada pola kekerasan dalam rumah tangga dan personifikasi psikologis. Pola kekerasan dalam rumah tangga ini terdiri dari 3 fase. Fase pertama adalah ketika terperiksa dengan suaminya itu mengalami suatu perselisihan seperti cekcok mulut, kemudian mereka itu bertengkar, tapi mereka itu menganggap itu sebagai hal yang lumrah terjadi. Pada fase kedua, perselisihan itu meningkat menjadi suatu penganiayaan yang cukup parah, yang sering dialami oleh terperiksa atas perlakuan dari suaminya, yaitu dia itu sering dipukul, dia itu sering ditampar, ditendang, bahkan dia pernah diserang dengan ancaman untuk dibunuh. Pada fase ketiga adalah fase di mana suami dari terperiksa itu kemudian merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, berusaha untuk bertindak baik, namun hal itu tidaklah berlangsung lama. Sebab ketiga fase yang saya sebutkan tersebut akan terus-menerus berulang, dengan fase kedua meningkat semakin buruk dari waktu ke waktu. Mengenai lingkaran pola kekerasan yang dialami oleh terdakwa ini yang Ibu jelaskan tadi, apa pengaruhnya terhadap kondisi dari psikologis ini? Ibu Syafii yang terperiksa ini mengalami suatu kenaikan tensi pada fase pertama, dan pada fase kedua itu timbul suatu perasaan yang sangat takut, yaitu depresi, merasa bahwa dia itu tidak berharga, dia itu merasa bahwa dia tidak mempunyai kontrol atas dirinya sendiri pada fase kedua itu. Dan pada fase ketiga itu adalah timbul suatu dorongan dari diri terperiksa untuk melakukan perlawanan terhadap serangan yang terjadi selama jarak antara kekerasan. Nah, setelah serangan ini ada untuk mempertahankan dirinya. Adapun jarak antara kekerasan dan perlawanan ini mempunyai 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah perlawanan dilakukan pada saat serangan sedang terjadi, dan kemungkinan kedua itu adalah setelah serangan selesai terjadi. Dan paling banyak terjadi itu adalah kemungkinan kedua, karena wanita yang mengalami suatu kekerasan itu kan cenderung untuk mengarahkan setiap kekuatan yang dimilikinya itu untuk bertahan hidup pada saat serangan terjadi, dan baru mengarahkan kekuatan itu melakukan perlawanan pada saat serangan telah selesai terjadi. Lalu berdasarkan pemeriksaan yang saudara ahli lakukan, bagaimana kondisi psikologis dari Ibu Syafii setelah Ibu Syafii mengalami penganiayaan di pagi hari kejadian yang tingkat kekerasannya itu jauh lebih tinggi daripada kekerasan pengadilan sebelumnya? Ketika mengalami kekerasan yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, dan yang menganggapnya itu sebagai kekerasan yang paling parah yang pernah dialaminya itu, terperiksa itu kemudian akan merasa sangat frustasi, depresi, seperti pada saat hari di mana dia melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut, yaitu mengalami penganiayaan dengan kepala itu dibenturkan ke tembok yang menyebabkan dia menjadi pingsan, merasakan kesakitan yang luar biasa, dan timbul suatu perasaan bahwa dia itu tidak mempunyai tujuan akan hidupnya lagi, sebab selama ini bahwa keselamatan akan dirinya itu terus-menerus terancam, dan hal inilah yang memicu agresi yang mengarah kepada sumber-sumber penyebab dari frustasi tersebut, yang tiada lain adalah suami. Terima kasih saudara ahli. Baik, teman-teman silakan. Terima kasih yang mulia.
Saudara ahli, menurut hasil pemeriksaan saudara ahli di sini mengenai kapabilitas terdakwa, apakah dapat dikatakan ia sadar saat melakukan perbuatannya?
Terdakwa dengan berbagai dan barang bukti P1 berupa pisau dapur, P2 berupa dasar motif, P3 berupa kaos putih dan P4 berupa spray kucing dalam ruang persidangan. Baik, penuntut umum, saudara terdakwa penasihat hukum akan maju ke depan untuk memeriksa. Baik, saudara kenal ya, Mbak? Saudara bisa. Baik, sekarang balik cepat. Saudara lanjutkan. Saudara terdakwa, benar ya istri dari korban Ismail? Betul, Pak. Sudah berapa lama menikah dengan saudara Ismail? Kira-kira 8 tahun. Apakah buku nikah yang ada di depan tadi adalah buku nikah saudara dengan korban Ismail? Iya, benar. Baik, saudara bisa jelaskan kronologis pada tanggal 14 November 2017 secara jelas dan lengkap? Jadi hari itu tuh maksud saya selama kerja marah-marah, makanya nggak dapat penghasilan dan masuk belakangnya habis. Jadi saya disuruh cari pinjaman 250.000. Tapi saya mau laporan waktu itu saya pernah ngasih pinjaman tapi malah dibuat judi. Jadi saya nggak percaya lagi. Gara-gara itu masalah tambah marah. Terus ya saya tinggalin aja ke dapur. Di dapur saya dengar ada suara cengkir gitu di dalam kamar. Terus saya kaget kan. Terus saya masuk ke kamar. Terus saya lihat Mas Mario udah ganti baju barang. Karena saya udah nggak kuat telepon dia. Saya bilang ngomong apa sih Mas? Keren aja kalau gitu matiin sekalian. Terus gara-gara itu masalah tambah marah sama saya dijambak, dijedotin ke tembok sama lantai sampai saya pingsan. Begitu saya bangun, saya mendengar suara Mas Mario lagi ngobrol sama Mbak Zaitun. Dia kayak seperti bangga gitu loh, udah matiin saya. Terus saya samperin dia, saya bilang kalaupun saya mati, ikut juga kamu. Terus saya pergi ke kamar, nangis saya gara-gara suami saya ngomong kayak gitu sampai ketiduran. Begitu saya bangun, saya ngeliat suami saya ini udah ada di sebelah saya. Terus saya kayak ngeliat seling kamar gitu sambil merenung. Gak tahu kenapa mata saya tuh ngeliat ada pisau di depan kamar saya di dapur. Terus saya bangun, saya ambil pisaunya, terus ya saya taruh lagi pisaunya tapi. Baik, apa yang ada di pikiran saudara pada saat saudara memegang pisau tersebut? Saya linglung, lupa diri. Saya tuh takut gitu loh kalau beneran kejadian saya dibunuh sama Ismail. Baik, selanjutnya setelah saudara meletakkan kembali pisau tersebut, apa yang terjadi? Itu anak saya nyamperin saya, dia nanya saya kenapa. Mungkin dia kasihan kali mati dunia kayak gini. Dia bilang, itu sabar ya Bu, sabar. Dia mau mati ibunya, tapi ya gak tahu kenapa saya tetap ambil pisaunya. Terus saya ke kamar, saya masukin ke leher Mas Ismail. Baik, saudara terdakwa, apakah pisau yang saudara gunakan sama dengan pisau yang saudara lihat di depan tadi? Iya, sama. Kemudian apakah dasar bermotif penginjil yang saudara lihat itu milik saudara? Iya, betul. Lalu bisakah saudara menjelaskan mengapa di dasar bermotif dan kaos putih dan di display putih terdapat benang merah? Itu Pak, saya lagi terus muncrat darahnya ke saya. Itu untuk penunjukan yang harus saudara lakukan. Iya. Baik, saudara di sini mengetahui akibat dari perbuatan saudara menuliskan pisau terhadap korban ini dan konsekuensinya terhadap diri saudara sendiri. Saya gak ada niat bunuh sama sekali Bu. Saya tuh lagi keadaannya bingung gitu loh Bu, ketakutan. Baik, kemudian setelah saudara menuliskan pisau tersebut, apa yang selanjutnya saudara lakukan? Saya ngeliat Mas Ismail ini bangun langsung jatuh pisaunya dari layarnya sampai kesakitan. Tapi gak lama dia jatuh terus gak gerak lagi. Ya saya kan ketakutan gitu loh Bu. Terus saya langsung ambil pisaunya, saya cuci, terus saya langsung lapor diri ke polisi gitu. Terima kasih yang mulia. Ya, nanti itu sekarang pertanyaannya. Terima kasih yang mulia. Ibu Sherly, nanya dia Bu, sudah bertemu dalam memberikan keterangan sih. Ibu tadi mengatakan sudah 8 tahun yang menikah dengan almarhum Ismail. Iya. Bisa diceritakan bagaimana hubungan kita ibu dengan almarhum Ismail sama dengan kamu? Sebenarnya pernikahan saya tidak benar ada karena dari awalnya saya nggak mau. Cuman Mas Ismail ini pernah langsung saya bakal bikin saya cedera. Saya takut, jadi ya saya ingat itu. Lalu bagaimana perilaku dari almarhum Ismail pada ibu sama pernikahan? Setelah pernikahan ini dia sempat baik gitu loh. Jadi saya sempat nasihat belanjanya. Cuman tahun ini Mas Ismail ini mulai berubah, masih sedikit kasar sama saya. Karena waktu itu saya juga bantu jualan, tapi saya malah dimarahin. Jadi saya cuma bisa mati dulu aja lah. Tapi dia kalau udah mau sukuin saya nih, minta maaf ke saya gitu. Dia minta hubungan badan. Saya takut kalau nolak. Dan saya juga mikir udah kewajiban saya sebagai istri melayani suami Bu. Tapi ya sebelum kejadian hari itu, Mas Ismail sempat baik sama saya Ajeng. Dia sempat beliin yang makanan yang enak gitu loh Bu. Ya tapi itu lagi muncul lagi tapi ya baiknya itu keras.
Baik, Ibu Suyati, apakah Ibu Suyati mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh almarhum Ismail merupakan tindak pidana dan dapat dilaporkan ke aparat berwenang? Nggak tahu Pak, saya nggak kepikiran sampai sana, saya takut, saya coba jadi istri yang baik aja. Saya nggak mau kalau orang-orang yang nanti suami saya ini orang jahat. Jadi ya sama saya bisa tahan aja. Kalau yang saya tahu itu kalau bicara Pak Polisi itu ribet dan betul bikin saya semangat. Apakah Ibu Suyati pernah mencoba untuk bercerai dengan almarhum Ismail? Karena waktu itu saya pernah coba saya ke KUA, cuman Mas Mani malah robek-robek suratnya. Saya juga mikir gimana nasib aja nanti kalau orang tuanya cerai. Tapi waktu itu saya pernah coba bawa kartu aja rumah saudara saya di Cirebon sama Sukabumi. Tapi saya kaget tiba-tiba nih Mas Ismail udah jemput saya, padahal dia nggak tahu rumah saudara saya juga bingung. Terus begitu sampai rumah saya malah dimarahin, dipukulin Pak. Jadi ya saya tuh udah merasa udah nggak ada tempat yang aman lagi gitu loh Pak buat saya. Jadi ya saya pasrah aja Pak. Baik, terima kasih. Baik, saudara terdakwa, berdasarkan keterangan saudara tadi, suami saudara setelah usia pernikahan saudara lebih dari 1 tahun, lebih baik berubah ya? Iya. Saudara tahu kenapa? Sebenarnya saya nggak tahu Pak. Yang saya tahu kan emang awalnya dari tabiat Mas Mari kan nggak baik. Cuman kan awal pernikahannya dia sempat baik ya. Saya pikir ya sudah berubah, tapi ya saya ternyata salah. Baik, lalu berdasarkan keterangan saudara tadi, saudara tidak berniat untuk membunuh suami saudara. Namun kenapa saudara tidak mencoba mencari bantuan medis untuk suami saudara? Oh ya saya tuh nggak bisa mikir waktu itu. Saya tuh takut melihat suami saya tuh udah nggak gerak lagi dan banyak darah. Ya, jadi saya langsung laporin diri ke Pak Polisi. Baik, itu nanti saya tanya. Tidak ada yang mulia. Masih kok masih ada? Tidak ada yang mulia. Baik, mari kita masuk ke agenda selanjutnya ya, yaitu pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap? Sebelum yang mulia kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyusun tuntutan kami. Baik, masih pertanyaan? Bisa yang mulia. Hari terat juga lagi tahun berapa? 20 Februari 2012. 20 Februari 2012 ya. Baik, dengan ini sidang ditunda selama 7 hari dan dilanjutkan pada tanggal 20 Februari 2012 dengan hadir sidang pembacaan surat tuntutan oleh umum. Dengan ini sidang tutup. Sidang lanjutan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 118/2012/2012/PN/JKT/TM atas nama terdakwa Suyati binti Khodirun dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, terdakwa sehat? Siap untuk sidang hari ini ya? Baik, sesuai dengan agenda kita hari ini yaitu pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Saudara sudah siap? Siap yang mulia. Baik, pada terdakwa penasihat hukum silakan disimak, silakan dibacakan penuntut umum. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Surat tuntutan nomor PD dan seterusnya, analisis yuridis unsur setiap orang. Bahwa terdakwa tidak berada dalam suatu kondisi daya paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP dan tidak juga dalam kondisi yang sedang melakukan pembelaan paksa berdasarkan aturan dalam pasal 49 ayat 2 KUHP. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Nieta Jessica di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan perusakan tersebut berada dalam keadaan sadar. Dengan demikian terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak terdapat dasar pemaaf bagi terdakwa. Dengan demikian unsur terpenuhi. Dengan sengaja bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ia sengaja menusukkan pisau terhadap korban yang sedang tertidur di mana kesengajaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membuat korban meninggal dunia. Dengan demikian unsur terpenuhi. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik bahwa berdasarkan keterangan saksi Ajeng Atika Sari dan saksi Rozali Cahyadi pada saat kejadian sedang berada di tempat yang sama dengan terdakwa dan melihat perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa berupa penusukan pisau pada kiri korban. Dengan demikian unsur terpenuhi. Unsur dalam lingkup rumah tangga bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan alat bukti berupa bukti nikah terdakwa dan korban adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2003 dan tercatat di KUA Koja Tanjung Priok. Dengan demikian unsur terpenuhi. Unsur mengakibatkan matinya korban bahwa berdasarkan saksi Ajeng Atika Sari dan saksi Rozali Cahyadi telah terjadi perbuatan fisik yang dilakukan oleh terdakwa pada korban berupa penusukan pisau terhadap kiri korban. Bahwa berdasarkan visum yang dapat yang dikeluarkan oleh ahli Sander Gunawan penyebab kematian korban terjadi karena pisau benda tajam menusuk arteri karotis dan seterusnya. Dengan demikian unsur terpenuhi. Unsur sebagai orang yang melakukan bahwa terdakwa setelah bicara dengan saksi Ajeng Atika Sari langsung menuju ke kamar dan menusukkan pisau pada bagian samping kiri korban Ismail sedang tidur. Dengan demikian unsur terpenuhi. Dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dibacakan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami penuntut dalam perkara ini menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan 1 primer jaksa penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 15 tahun.
Ketiga, menyatakan alat bukti dan barang bukti yang telah disebutkan disita untuk negara. 4, menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. 5, menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp20.000. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian putusan pidana yang kami bacakan. Hormat kami penuntut umum. Baik, terhadap surat tuntutan dari penuntut umum, saudara ada pembelaan? Saja yang mulia. Baik, sudah siap. Belum yang mulia, di sini kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan nota pembelaan kami. Belum ada pertanyaan? Jadi mulai aksara 7 hari. Baik, nanti tolong berjalan lagi. Baik, dengan ini sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 27 Februari 2012 dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh penasihat. Dengan ini sidang ditutup. Sidang melanjutkan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 118/2012/2012/PN.JKT.TM atas nama terdakwa Suyati Binti Qadirun dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, terdakwa sehat? Saya ikuti persidangan hari ini ya. Baik, sesuai dengan agenda kita hari ini yaitu pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum ya. Saudara sudah siap? Sudah yang mulia. Baik, penuntut silakan disimak, silakan dibacakan penasihat hukum. Nota pembelaan atas nama saudara terdakwa Suyati Binti Qadirun. Majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Analisis yuridis dakwaan ke-1 primer penuntut umum unsur menyebabkan matinya korban tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa dalam dakwaan yang penuntut umum mendakwakan saudara terdakwa dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang lengkap dalam persidangan, penyebab kematian almarhum Ismail adalah shock hipovolemik atau pendarahan yang hebat karena luka terbuka di bagian leher akibat dicabutnya pisau. Dan berdasarkan keterangan yang lengkap dalam persidangan, almarhum Ismail sendirilah yang mencabut pisau tersebut. Maka jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan saudara terdakwa tidaklah menyebabkan kematian korban Ismail. Dengan demikian, unsur menyebabkan matinya korban dalam dakwaan primer penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dakwaan subsidi penuntut umum unsur dakwaan menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa dalam dakwaan yang penuntut umum mendakwakan saudara terdakwa dengan pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut yang telah dibacakan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, penyebab kematian almarhum Ismail adalah shock hipovolemik atau pendarahan yang hebat karena luka terbuka di bagian leher akibat dicabutnya pisau. Dan berdasarkan keterangan yang terungkap dalam persidangan, almarhum Ismail sendirilah yang mencabut pisau tersebut. Maka jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan saudara terdakwa tidaklah menyebabkan kematian korban Ismail. Dengan demikian, unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam surat dakwaan subsidi penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dakwaan dari subsidi penuntut umum dalam surat dakwaan unsur mengakibatkan mati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa dalam dakwaan yang penuntut umum mendakwakan saudara terdakwa dengan pasal 351 ayat 3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut yang telah dibacakan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, penyebab kematian almarhum Ismail adalah shock hipovolemik atau pendarahan yang hebat karena luka terbuka di bagian leher akibat dicabutnya pisau. Dan berdasarkan keterangan yang terungkap dalam persidangan, almarhum Ismail sendirilah yang mencabut pisau tersebut. Maka jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan saudara terdakwa tidaklah menyebabkan kematian korban Ismail. Dengan demikian, unsur menyebabkan mati dalam dakwaan lebih subsidi penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 4. Perbuatan saudara terdakwa tidak terdapat kesalahan di dalamnya. Perbuatan saudara terdakwa merupakan sebuah bela pasal batas sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi dianggap telah dibacakan dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya serangan melawan hukum yang menyerang tubuh, kehormatan, kesusilaan dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, almarhum Ismail telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berdasarkan visum et repertum atas nama terdakwa Suyati Binti Qadirun, terdakwa juga mengalami kekerasan tersebut pada tanggal 14 November 2011, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai serangan melawan hukum. Bahwa atas hal tersebut unsur adanya serangan secara melawan hukum telah terpenuhi. 2. Serangan tersebut mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Bahwa berdasarkan keterangan ahli psikologi, saudara terdakwa mengalami Better Woman Syndrome atau sindrom kegangguan kejiwaan yang diderita oleh seorang wanita dalam suatu hubungan sebagai hasil dari perlakuan kejam. Bahwa akibat BWS tersebut terdakwa akan terus mendapatkan serangan di dalam pikirannya akibat dari perasaan terancamnya keselamatan jiwa yang disebabkan oleh pengulangan siklus BWS dan penganiayaan yang dilakukan oleh almarhum Ismail terhadap terdakwa pada pagi harinya. Bahwa atas hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak perlu adanya serangan fisik pada saat itu juga karena adanya serangan yang terjadi secara terus-menerus dalam pikiran saudara terdakwa. Bahwa atas hal tersebut unsur serangan yang mengancam pada saat itu juga telah terpenuhi. 3. Pembelaan melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan kepada terdakwa oleh ahli psikologi Nieta Jessica, diketahui bahwa kondisi BWS yang dialami terdakwa selama bertahun-tahun memuncak pada saat ia dibenturkan kepalanya dan diancam untuk dibunuh.
Akibatnya terdakwa mengalami suatu guncangan jiwa berupa frustasi yang menyebabkan ia merasa terancam dan berpikir tidak ada jalan lain selain melakukan pembelaan atas dirinya sendiri. Dan hal inilah yang memicu agresi dari korban berupa tindakan untuk mengakhiri keadaan frustasi tersebut. Hal ini disebut sebagai teori frustasi agresi menurut Berkowitz. Bahwa atas hal tersebut maka unsur pembelaan melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka perbuatan yang dilakukan saudara terdakwa masuk ke dalam kualifikasi dalam pasal pembatas yang diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP sehingga tidak terdapat kesalahan dalam perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati serta sidang yang kami muliakan. Oleh karena itu, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan saudara terdakwa Suyatmi binti Qadirun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan penuntut umum. 2. Membebaskan saudara terdakwa dari semua dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan saudara terdakwa dari segala tuntutan hukum. 3. Memulihkan saudara terdakwa dalam harkat dan martabatnya. 4. Mengembalikan seluruh barang bukti kepada pemiliknya yang berhak. 5. Membebankan biaya perkara pada negara. Atau apabila yang mulia berpendapat lain, kami mohon agar Majelis Hakim yang memutus, memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepastian hukum. Hormat kami penasihat hukum. Baik, saudara terdakwa memiliki pengalaman pribadi? Silakan dibacakan. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat anugerahnya saya masih sanggup menjalani proses persidangan sampai saat ini. Kepada Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang saya hormati dan sidang yang saya muliakan. Saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menggunakan sebagian hak saya sebagai terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, saat ini saya hidup sebagai orang yang menyebabkan hilangnya nyawa suami saya. Tapi saya tidak berdaya. Saya hanyalah wanita yang bisa menanti dan menanti hingga akhirnya proses yang cukup membuat saya semakin depresi dan tertekan. Jiwa saya pun terguncang. Kepala yang mulia, waktu masuk penjara, duduk di kesedaran dan hal yang tak pernah kupikirkan. Tak terkenal di alami sepanjang hidup saya. Kalau saya hidup, mana akan bilang tersebut? Memang saya selama sampai ini. Bila masih Ismail selalu dianiaya dan mengambil siapa saja. Untuk dan rasa saya selalu terlebih saya juga telah dibunuh dengan pidana ada yang sanggup melakukan aku. Saya yakin Allah merancang rencana pidana yang besar. Hanya kepada Tuhan saya memohon keadilan dan melalui Majelis Hakim yang mulia. Saya mengharapkan itu keadilan tersebut terpenuhi. Demikian mulai yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang mendengarkan. Terima kasih. Baik, saudara penuntut memiliki jawaban terhadap pembelaan dari penasihat hukum? Ya, yang mulia, kami depan pada tuntutan ini. Baik, setelah mendengar surat tuntutan, nota pembelaan pada pribadi serta alat dan barang bukti dari penuntut umum dan penasihat hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan akhir pada perkara ini. Namun Majelis Hakim memerlukan waktu Juari dari sekarang, penasihat hukum bisa ya? Bisa yang mulia? Penonton juga bisa? Bisa yang mulia. Baik, Panita, juari kita berapa? 5 Maret 2012 mulai. Baik, dengan ini sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada tanggal 5 Maret 2012 dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 118/2012/2012/PN/JKT-TIM atas nama terdakwa Suyatmi binti Qadirun dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, saudara sehat? Siap ikut persidangan ini ya. Baik, sesuai dengan agenda kita hari ini yaitu pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim ya. Pada penuntut umum, penasihat hukum dan saudara terdakwa selamat simak. Putusan dengan nomor register perkara 118 dan seterusnya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Identitas terdakwa telah dibacakan penahanan dan seterusnya. Setelah mendengar surat tuntutan, pembelaan dari penasihat hukum dan pembelaan pribadi serta didukung oleh alat dan barang bukti dari penuntut umum dan penasihat hukum, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut. Menimbang, dikarenakan surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum berbentuk dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu. Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Dakwaan pertama, 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang
subjek hukum tindak pidana, yaitu setiap perseorangan, swasta, pegawai negeri maupun pejabat negara. Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa telah menyebutkan identitas dirinya dan telah disesuaikan dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik. Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti menusuk korban dengan menggunakan pisau bermata satu ke leher korban. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dapat digolongkan atau termasuk ke dalam perbuatan kekerasan fisik. Menimbang bahwa dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. Oleh karenanya, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah. Menimbang bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat akhir dalam musyawarah majelis hakim, terdapat perbedaan pendapat mengenai penafsiran pada pembelaan penasihat hukum tentang pembelaan yang melampaui batas. Menimbang bahwa menurut saya rumusan pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembelaan yang melampaui batas adalah suatu pembelaan terpaksa yang sangat perlu. Namun melampaui batas jika perbuatan dilakukan karena perasaan perbuatan pada itu juga, dengan demikian perbuatan tersebut tidak dapat dihukum. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa mengalami kegoncangan jiwa yang disebut dengan Beta Bowman Syndrome yang dialami terdakwa akibat dari kekerasan dalam terdakwa secara terus-menerus. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, saya berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaannya. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya. 4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak sebagaimana perkitaannya. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam majelis hakim, maka terhadap pokok perkara ini dalam perkara ini ditetapkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan di dalam rumah tangga menurut pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Suyatmi binti Qadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. 2. Menjatuhkan pidana sebanyak 7 tahun kepada terdakwa. 3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti yang telah dibacakan disimpan untuk keperluan pembukti di persidangan lainnya. 6. Membayarkan terdakwa untuk membayar biaya UKS sebesar Rp1.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada tanggal 2 Maret 2012 oleh kami Hadi Salam Wajah sebagai hakim aktua dengan Sifat Amina dan Rena Setiana sebagai hakim anggota yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penuntut umum, saudara terdakwa, penasihat hukum, dan panitia pengganti. Dengan ini sidang ditutup. Baik, saudara terdakwa, terhadap putusan ini saudara memiliki hak untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Kepanitiaan Pengadilan Tinggi Jakarta Timur. Dari kami ya. Baik, penuntut umum sudah tahu juga ya? Baik. Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Thank you.